Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa hari ini hari Senin, ini hari Selasa 25 Januari 2022, hari yang sangat kurang enak ya. Ternyata inside bar-nya malah breakdown ke bawah, so yang kita bahas. Hari ini market turun 1,31%, bahkan lebih tadi, cuman ada pantulan walaupun tidak terlalu kuat pantulannya. Ya, memang kurang enak marketnya, banyak yang jebol support juga. Seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik atau berbahaya-berbahaya. Nanti kita bahas. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham bisa, caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan atau kritik atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan setelah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Mau mengingatkan juga buat teman-teman yang bertransaksi dengan cuan-cuan saham, harus dipastikan bahwa rekening cuan-cuan saham hanya satu, yaitu atas nama Adi Kurniawan. Setelah itu dipastikan penipuan. Jadi kalau teman-teman mau bertransaksi dengan cuan-cuan saham, rekeningnya hanya satu atas nama Adi Kurniawan. Karena kemarin ada kasus ya. Tuh, jadi teman-teman kalau ada, ya waspadalah. Langsung aja kita akan masuk ke transaksi hari ini. Seperti biasa, hari transaksinya masih oke juga, 13,268 triliun, artinya besar ya. Dengan pergerakan asing hari ini jujur saya kaget ya, ternyata berakhir dengan net buy loh. Nggak tahu juga nih, tadi padahal jam berapa ya, jam 2, jam setengah 3, pokoknya sebelum market close, itu kan saya ngecek juga, asingnya masih net sell 100 miliaran, tapi ini saya bikin konten jam 4 baru ngecek RTI lagi, ternyata sudah net buy. Hari ini berarti asing malah net buy nih, totalnya 110,2 miliar. Dan net buy-nya di pasar regulernya 36 miliar sama pasar nego 73 miliar. Cukup menarik ya, tiba-tiba dari net sell langsung berbalik gitu. Saya agak kaget juga. Dengan saham-saham yang dibeli asing, ada Telkom 123,2 miliar, Adaro 121,7 miliar, Astra 62,7 miliar, Bank Mandiri 56,6 miliar, MTEK 26,5 miliar, Alfamart 22,5 miliar, MNCN 14,3 miliar, CP 14,3 miliar, INKP 10,2 miliar, BBNI 8,5 miliar, Tower 8 miliar, dan BRPT 6,4 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijualin asing, ada Bank BRI 194,7 miliar, BBCA 144,6 miliar, Arto 88,3 miliar, Bukalapak 20,7 miliar, Unity Tractor 13,5 miliar, Link 12,1 miliar, ITMG 8,2 miliar, PTBA 7,8 miliar, LPPF 6,2 miliar, ISAT 6 miliar, Cimori 4,1 miliar, Mitratel 4,1 miliar, dan LSIP 4 miliar. Ada SCMA juga 3,1 miliar. Langsung aja kita akan masuk ke teknikalnya IHSG. Cuman sebelum masuk ke teknikalnya, saya mau mengumumkan dulu buat teman-teman yang mau join grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Februari, itu sudah buka. Jadi buat teman-teman yang mau join grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Februari, silakan bisa cek videonya di channel YouTube cuan-cuan saham, lalu cek video yang ini, pendaftaran grup Telegram CCS Februari 2022. Nah, nanti teman-teman bisa dengerin infonya dulu di video ini, yang jelas sudah lengkap untuk tata cara pendaftarannya, terus juga fasilitas dan lain sebagainya, semuanya sudah lengkap di sini. Dan kalau misalkan teman-teman sudah oke, mau join, tinggal mengisi Google Form di sini di deskripsi. Jadi teman-teman tinggal klik Google Form, lalu teman-teman bisa mengisi formnya, nanti bakal di email maksimal 31 Januari. Jadi buat teman-teman yang mau join grup cuan-cuan saham di bulan Februari, silahkan tonton video ini untuk infonya, nanti bakal di invite maksimal 31 Januari dan efektif berjalan pada tanggal 1 Februari. Untuk semuanya sudah ada di video ini, dari fasilitas dan lain sebagainya, semua sudah ada di sana. Oke, langsung saja kita akan masuk ke teknikalnya IHSG dulu, yang saya rasa juga udah kurang enak ya. Yang akhirnya kemarin kita jaga-jaga, ternyata hari ini patah juga uptrendnya dari garis warna biru. Artinya ya sudah,
market sudah kembali sideways lagi. Ini saya hilangkan aja view-nya karena sudah closing di bawah juga. Bahkan IHSG juga sudah lower low. Kemarin saya kira bakal rebound dari 6630, tapi hari ini malah openingnya aja udah di 6630, lalu seharian turun, pantulannya adanya di 6531. Seperti itu. Ya, ini juga efek dari apa ya? Kalau kita lihat bursa regional itu koreksi semua semalam atau hari ini ya, turunnya bahkan dalam-dalam. IHSG hitungannya mendingan 1%-an doang kalau kita lihat dari Tokyo, Hong Kong, Shanghai, Singapura itu hampir semuanya di atas IHSG semua, hampir rata-rata sekitar 1,6 sampai 2,5%. Tuh, jadi ya mungkin ini dampak ya, karena kita juga bakal menuju FOMC itu rapatnya The Fed. Malah bursa US sudah ada rebound. Kalau kita lihat semalam setelah dia openingnya koreksi dalam tapi closingnya pada hijau semua. Dow Jones, Nasdaq sudah pada rebound, kripto juga pada rebound. Ya mungkin mereka posisi pada jenuh jual ya atau oversold. Jadi makanya ada rebound juga. Sedangkan IHSG yang belum di area oversold ada koreksi. Tuh, ya kelihatan ada rotasi aja sih. Yang jelas saya rasa untuk volatilitas ini saya rasa masih sampai hari Kamis itu bakalan masih ada. Kenapa? Karena kalau nggak salah rapat FOMC itu Rabu, kalau nggak Kamis gitu. Dan berdasarkan apa ya, info-info yang saya lihat memang kalau udah agendanya taper itu kalau setiap menuju rapat itu pasti bakal koreksi seperti itu. Tapi ya itu sih memang baru agak kurang enak untuk si makro ya. Karena memang apa ya, uang-uang yang beredar itu baru ditarikin pakai taper itu meningkatkan suku bunga. Jadi ya dampaknya bakal ke pasar-pasar risk asset atau aset yang beresiko tinggi kayak kripto, saham. Ini aja saham masih mendingan ya, bursa kita belum koreksi, bahkan masih dia cenderung sideways. Kalau misalkan kita ngecek kripto, Bitcoin itu udah sampai turun 50% sendiri itu. Karena memang ya dia lebih risky atau lebih beresiko, jadi juga koreksinya lebih dalam juga. Cuman memang enaknya mereka bisa short sell ya. Beda sama kita. Kalau misalkan koreksi cuman bisa nonton doang seperti itu. Masuk ke teknikalnya. Sayang banget tadi di uptrendnya sudah patah. Lalu juga support 1 di 6630 jelas sudah jebol. Support 2 di 6600 sampai 6580-an juga sudah jebol, dan reboundnya dari support ketiga di 6530 seperti itu. Ini ya, sebelumnya sini support, kena lagi rebound, kena lagi juga rebound. Jadi untuk sekarang IHSG berada di level range ini. Resistennya di 6590 sampai 6600 itu untuk area resisten, dan support terdekat ada di area 6530-an. Kalau misalkan 6530 masih jebol lagi, itu saya rasa dia bisa turun ke 6485. Dan kalau 6485 jebol itu baru agak kurang enak marketnya. Seperti itu. Kalau sekarang memang cenderung sideways ya, jadi naik turun enggak. Kalau pasar baru bullish itu kan ini memang apa ya, keadaan market yang susah kalau sideways itu, kalau menurut saya. Karena di sini psikologi bermain, apalagi untuk trader swing. Kalau yang scalping aja mungkin tidak terlalu ngefek ya, karena mereka time frame-nya sangat pendek. Tapi buat teman-teman yang nge-hold itu jelas bakal kerasa banget sih. Ya kira-kira bakal kayak tahun 2021 lah ketika market sideways, dan ini terjadi lagi. Jadi ya saya rasa mungkin swing bakal kurang efektif juga sampai market kembali bull lagi. Karena kalau misalkan ada trennya itu jelas enak gitu. Kalau misalkan dia arahnya ke atas, yaudah higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high terus naik. Sedangkan kalau misalkan bearish ya sama juga, lower low, lower high, lower low, lower high, arahnya itu juga ke bawah jelas gitu loh. Tapi ketika sideways ya kayak gitu doang. Harus kadang berani apa ya, sabar nunggu di support. Cuman ketika baru di area resist ini kan juga kemarin beberapa saya pun juga menganalisa IHSG bakalan breakout ya, tapi ternyata belum dikasih breakout dan malah koreksi lagi. Ya itulah market sideways, ada seninya sendiri-sendiri. Cuman memang agak kurang enak kalau menurut saya untuk sideways itu. Mendingan sekalian bullish atau sekalian bearish kalau menurut saya ya. Tuh, cuman mungkin banyak juga yang bisa jago di market sideways, cuman memang kalau menurut saya sih agak kurang oke. Biasanya kalau market sideways kayak gini ya, fokus ke saham gitu, jangan ke market. Jadi cari saham yang betanya kecil dulu, karena kalau yang betanya besar pasti nggak kemana-mana, naik turun gitu. Tapi kalau sahamnya betanya kecil alias gorengan lah, atau saham-saham yang punya universe-nya sendiri atau dia bergerak suka-suka dia, nggak mesti gorengan ya, ada saham-saham lain juga yang low beta gitu, pasti bakal bisa
atau yang ada kepentingan, misalkan ada corporate action, itu pasti bakal arahnya jelas. Tapi kalau misalkan saham high beta ngikutin market, ya biasanya nggak kemana-mana. Jadi memang perlu adaptasi lagi sih. Dan kita memang masih sideways sejak bulan Oktober kemarin sampai sekarang ya, market nggak kemana-mana, penuh PHP doang. Kena atas, turun, kena bawah nggak jebol juga, naik lagi, kena atas nggak breakout juga, turun lagi. Tuh sih, yang jelas batasi resiko dulu aja. Kita bakalan sampai breakout, yang pasti antara breakout ke atas atau breakout ke bawah, breakdown ke bawah. Yang jelas kalau dari foreign flow itu masih sangat oke. Saya mungkin optimisnya di situ doang ya. Kalau misalkan foreign flow-nya udah nggak bagus, mungkin ya bakalan nggak optimis. Tapi ketika foreign flow masih oke, kadang sideways ini agak mendingan lah rasanya, seperti itu. Yang jelas sama tetap harus batasi resiko aja. Itu nanti bakal ada pergerakan yang signifikan ketika market breakout atas atau breakdown bawah. Angka kuncinya itu di sekitar 6730-an untuk resistennya, untuk supportnya di 6490. Cuman kalau untuk area sekarang range-nya di sini 6590 sampai 6600 untuk resisten, dan supportnya ada di area 6530. Ketika market sideways gini, saya rasa jangan nekat buy on breakout. Itu bakalan rentan chance untuk gagalnya besar banget. Ya karena biasanya bakal jadi false gitu, false breakout, dibikin breakout tapi nyungsep lagi tuh, jadi bakalan susah untuk buy on breakout. Lebih baik buy on weakness saja, masuk di support kuat terus pasang stop loss. Atau kalau misalkan baru trade-nya jelek, ya lebih baik hindari dulu aja, nggak usah trading, tunggu market kondusif atau tunggu psikologi membaik, seperti itu. Batasi resiko aja. Ini juga kalau nggak salah market ini baru kena trend line, jadi ya ada harapan harapan bagus lah harusnya. 2 sih. Bentar, bukan yang ini berarti. Saya lupa yang mana. Atau gini ya. Ya kayaknya yang ini sih. Saya sambungin dari sini sampai ke sini. Itu bentar lagi dia bakal kena trend line. Ya, opsinya 2. Antara dia rebound karena kena trend line, kalau nggak breakdown support dan breakdown trend line. Kalau breakdown trend line ya berarti dia opsinya tinggal 2, antara sideways kalau nggak downtrend, seperti itu sih. Yang jelas tuh batasi resiko dulu aja. Kalau misalkan dari moving average 200, EMA 200 ya. Ntar. Nah, ini juga masih aman sebenarnya market itu. Tapi ya mungkin mau dijemput ke sini atau nunggu EMA 200-nya naik pun bisa juga sideways-nya sampai itu ya. Karena kalau kita lihat ketika di sini sifat bentuknya kan juga sama nih. Di sini digas gila-gilaan meninggalkan EMA 200. Lalu di sini sideways terus sampai kena EMA 200, baru akhirnya dia naik lagi. Mungkin barangkali market mau menunggu, antara menunggunya sideways sampai nanti akhirnya EMA 200-nya juga ke sana. Atau kalau enggak ya dia breakdown untuk kena EMA 200. Itu sih nggak ada yang tahu. Yang jelas untuk sekarang saya rasa trend market masih sideways. Jadi ya batasi resiko, sesuaikan juga dengan strateginya teman-teman. Seperti itu. Batasi resiko aja di angka-angka krusialnya. Oke, itu untuk market. Langsung aja kita akan masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualan asing dulu aja. Saya pengen bahas Arto yang hari ini dia saat sampai ARB ya. Ini memang market cap besar, big cap ya Arto itu, bahkan market capnya udah saya lupa berapa, yang jelas udah gede. Tapi dia volatilitasnya tinggi ya. Ketika naik juga satu hari bisa 4%, 7%, 8%. 7% lagi, ketika turun ya bisa ARB. Seperti itu. Jadi ya memang ini definisi dari high risk high return. Ketika teman-teman mau mendapatkan return yang besar, harus siap dengan resiko yang besar juga. Karena apa yang naik 1000% itu bisa turun 1000%, teman-teman. Seperti itu. Jadi ya harus siap dengan resikonya ketika masuk ke semua ada resikonya sih, saya rasa instrumen investasi. Cuman memang ada level-levelnya aja, mana yang high risk, mana yang medium, mana yang low. Tuh. Nah, ini kalau misalkan di high risk ya memang harus siap dengan yang kayak gini. Oke, hari ini Arto turun 6,95% dengan volume yang besar dan membesar juga ya. Memang Arto ternyata sudah, kemarin kayak kalau nggak salah saya bahas ya, saya lupa hari apa saya bahas. Atau saya ngecek sendiri, saya lupa. Yang jelas support Arto itu pertama di sini 18.300-an dan dia jebol ya, dan sekarang sampai langsung ke support 2 pas di area 17.000-an. Cuman sayangnya Sayangnya Arto ini ARB. Jadi closingnya belum menunjukkan
belum menunjukkan closing yang sebenarnya. Mungkin barangkali dia mau turun lagi, tapi gara-gara ARB kan jadi nggak bisa. Tuh, jadi itulah kalau ARB itu agak susah bacanya. Seperti itu. Yang jelas untuk candle nggak enak banget ya. Ini engulfing dengan volume yang besar, artinya valid, dan sebenarnya sudah kena area support, tapi dia nggak ada pantulan. Artinya bisa diasumsikan untuk 17.000 ini demand-nya berkurang, atau demand yang harusnya di 17.000 pada wait and see dulu. Itu sih. Jadi ya itu yang dimaksud dengan jangan nada pisau jatuh ya, kalau memang market mau koreksi dulu. Seperti itu sih. Untuk sekarang batasi resiko di 17.000 dulu aja, atau kalau enggak, kalau teman-teman pengen masuk ke Arto, tunggu dia ada pantulan dulu aja. Kalau sudah ada yang cover, udah mantul, nah itu bisa nanti cari posisi. Tapi kalau nada pisau jatuh, saya rasa bakal agak riskan ya, karena dia candlenya aja masih kayak gini, volumenya besar, asingnya juga keluar, seperti itu. Ini kebetulan saya bikin kontennya agak awal, jam 5, jadi mohon maaf belum keluar untuk yang di Stockbit bandarmologinya, jadi mungkin saya pakai RTI bisnis aja. Untuk hari ini juga jelas asing keluar lumayan gede, 88 miliar, dan terjadi kalau di RTI bisnis sih keakumulasi ya, bahkan ini normal cenderung big akumulasi sih kalau menurut saya. Jadi untuk hari ini harusnya dia juga flow bagus, cuman memang perlu batasi resiko ya, karena kalau mengikuti bandar doang tanpa mengikuti technical analysis itu bisa aja time frame-nya berbeda. Maksudnya gimana? Maksudnya kayak ada saham diakumulasi terus tuh, atau asing masuk terus gitu, tapi ternyata TA-nya sudah kurang bagus, ya mungkin bandar lah, nggak masalah, dia mau investasi 10 tahun gitu, jadi turun dulu dia nggak masalah, bisa nyerap. Tapi kan beda dengan time frame kita. Makanya technical analysis itu sangat penting buat entry dan exit ya. Tuh. Karena ya kalau tahu apa yang harus dibeli tanpa tahu kapan belinya, itu bakalan nyangkut sih, seperti itu. Untuk saat ini support nih 16.850 sampai 17.000. Kalau emang dia jebol lagi ya next ada di sini, berarti sekitar 16.000. Tuh sih. Tapi saya rasa ya kalau dia jebol 16.800, hati-hati dulu aja. Kenapa? Karena ada potensi dia bikin double top. Top 1, top 2 bisa reversal nih Arto. Sedalam apa nggak ada yang tahu juga, seperti itu. Itu ya, dalamnya tadi juga udah. Tentu Arto batasi resiko aja. Lanjut coba kita cek Bukalapak, nggak kita bahas dah biarin bottoming dulu aja. Lanjut coba kita cek PTBA. Yang hari ini koreksi juga, cuman bagus, dia masih tertahan di supportnya. Nah, hari ini PTBA turun 2,09% dengan volume yang tidak terlalu besar sih. Ada, tapi tidak terlalu besar. Kenapa saya bilang ada? Karena kemarin dia naiknya juga volumenya tidak terlalu besar. Hari ini setengahnya sendiri turunnya. Yang dari PTBA adalah dia masih bertahan di 2.800. Itu masih Tapi kalau nanti PTBA jebol dari 2.800, lebih baik teman-teman berhati-hati juga. Seperti itu. Karena ya ini adalah supportnya si PTBA ya. Loh, ini kenapa nih? Wah, ini kok bermasalah ini. Banyak orang yang baru pakai TradingView kayaknya. Karena marketnya baru kurang bagus ya. Bentar, coba saya refresh dulu, mohon maaf. Kalau misalkan error ya berarti kita ngechartnya pakai Stockbit aja nanti. Kita pakai Stockbit dulu aja deh. Ini ya, PTBA hari ini dia bertahan di 2.800-an dengan volumenya, nggak begitu kelihatan, tadi setengah volume ya. Ini dia juga masih bertahan di EMA 20, dan yang bagus dia masih bertahan di 2.800. Itu aja sih kalau menurut saya. Karena 2.800 ini sebelumnya resisten, kalau teman-teman lihat di sini dia reject, di sini dia reject, lalu di sini sempat false, berhasil breakout, lalu sekarang sedang pullback. Buat teman-teman yang punya PTBA, saya rasa bisa batasi resiko di 2.800 sampai 2790-an. Selama PTBA tidak jebol dari angka itu, saya rasa itu masih bakalan tapi kalau memang dia PTBA jebol dari 2790, lebih baik exit dulu aja.
Seperti itu area support saat ini ya 2800. Karena kalau nggak salah itu Fibonacci 0,618 dari si PTBA ya kan, 0,618 di area 2800-an. Bagus sebenarnya, dia udah berhasil breakout. Target selanjutnya harusnya 3000. Tuh, selama dia nggak close di bawah 2790 ya, itu masih bisa ke 3000 untuk si PTBA. Tuh sih, jadi batasi resiko aja di 2800. Kalau teman-teman punya average di bawah, bisa pasang trailing stop. Tapi kalau misalkan average-nya di atas, bisa pasang stop loss di bawah 2800 seperti itu. Dilihat dalamnya juga hari ini asing keluar, dan ini saya ngecek pakai RTI bisnis ya. Ada distribusi, ini normal cenderung small sih kalau menurut saya untuk hari ini. Jadi ya batasi resiko aja di 2800-an seperti itu. LPPF hari ini rebound ya, sesuai dengan view kemarin, rebound di 3500-an. Kalau ada yang ngambil lumayan. Lanjut coba kita cek, Ali deh. Ini closingnya udah di bawah 10.000 Ali ini. Terus jangan chartnya PTBA yang error nih. Kayaknya trading view baru bermasalah ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, karena saya juga hanya menggunakan fasilitas ini di internet. Kita pakai Stockbit aja yang chartnya tidak bermasalah. Oke, hari ini Ali turun 3% dengan volume yang saya gunakan TTA aja deh. Nah, dengan volume yang cukup besar, agak kurang enak juga dia breakdownnya, ada volume. Kalau dari chart sih sebenarnya dia belum breakdown dari supportnya, cuman dia udah jebol dari area psikologis ya, dan ini juga udah agak kurang enak sih sebenarnya untuk si Ali ini kalau menurut saya ya. Karena ya kalau misalkan kita pakai patokan closing, artinya si Ali ini dia sudah lower high dan lower low. Ada sebuah pattern yang namanya inverted cup handle di sini. Itu adalah pattern reversal. Kemarin dia membentuk, lalu akhirnya hari ini breakdown dengan candle yang solid, turun 3% dengan volume yang saya rasa mendukung juga. Untuk target ke bawah untuk si Ali ini ya, itu dia bisa sampai ke sini. Sekitar berapa nih? 9.100-an. Tuh, cuman memang saat ini Ali berada di area kuatnya, itu sekitar sini. Nah, sampai 9.500 itu masih area kuat untuk Ali. Tapi kalau misalkan Ali jebol 9.500, saya rasa potensinya besar untuk ke 9.100 menuju targetnya. Seperti itu. Jadi batasi resiko aja. Kalau Ali jebol 9.500, itu bakal kurang enak sih. Walaupun CPO-nya bagus dan lain sebagainya, komoditasnya juga oke, tapi kalau tidak chartnya mengatakan kurang bagus, ya lebih baik batasi resiko dulu aja sih. Seperti itu. Kalau view bagus gimana Mas? Ya bisa juga dia bikin double bottom ya. Ini bottom 1, lalu dia bikin bottom 2. Makanya itu batasi resiko di 9.500. Karena kalau jebol 9.500 saya rasa Ali bakalan jelek. Seperti itu sih. Tuh, volumenya mendukung juga, penurunannya hari ini volume besar. MACD-nya juga moderate cross, batasi resiko aja. Kalau saya cek dalamnya pakai RTI bisnis lagi ya, hari ini terjadi lebih ke ini small distribusi kalau menurut saya untuk hari ini. Jadi ya itulah kurang oke juga. Ya memang marketnya baru kurang bagus sih, banyak investor pada wait and see. Batasi resiko aja. Itu untuk Ali. Lanjut coba kita masuk ke yang dibeli asing. Nah ini sepertinya udah normal ya. Tadi kayaknya yang error cuman PTBA doang. Coba kita cek, saya pengen ngecek Astra. Ini yang kayaknya sudah jebol dari support krusial juga. Kalau menurut saya sayang banget Astra ini. Nah ini berhubung sudah bisa trading view-nya, template-nya saya kembalikan lagi. Oke, hari ini Astra turun 1,36%, sama dengan volume yang besar juga. Dan by view kurang enak sih, dia open gap down juga. Jadi mungkin
kalau saya lihat bentukannya ya, kalau memang IHSG mau koreksi jelek, itu besok bakalan ada hijau dulu. Mungkin hari Rabu, Kamis, Jumat itu hijau, which is pullback, nutupin gap. Karena banyak yang gap down ya, bahkan IHSG tadi juga gap down juga. Itu ada potensi ditutup dulu kalau misalkan IHSG memang mau koreksi. Itu sih. Tapi kalau misalkan nggak koreksi, ya semoga aja nutup gap terus naik lagi. Seperti itu. Hari ini dia turun dengan volume yang besar. Candle-nya sih agak mendingan. Cuman ya memang sudah kurang enak kalau menurut saya view-nya. Dia breakdown support krusialnya ini di 5.500 sampai area 5.500 kan support krusialnya si Astra ya. Tuh, dan dia sudah jebol, dia juga sudah jebol uptrend. Jadi saya rasa untuk sekarang Astra juga sudah kurang enak. Yang agak mendingan ini doang, dia potensi bisa bikin yang namanya falling wedge. Seperti ini. Tuh, itu pattern reversal yang artinya kalau misalkan nanti dia di breakout itu ada potensi untuk naik. Cuman selama dia belum breakout ya arahnya masih ke bawah terus sih, seperti itu. Agak kurang enak. Saya rasa kalau misalkan besok ya dia nggak bisa bertahan di atas 5.500, siapa tahu besok dia rebound terus closing di atas 5.500 itu bakalan oke. Masih oke lah toleransi. Artinya hari ini adalah fast breakdown. Tapi kalau ternyata besok dia turun lagi atau nutup gap habis itu turun ada tekanan jual, itu artinya valid breakdownnya dan itu kurang enak. Seperti itu. Untuk next support Astra ya, sebenarnya banyak support minor. Di sini juga ada support ini sekitar 5.400 dan dia udah mantul dari sana juga 5.400-an. Ini juga ada support 5.350. Cuman kalau untuk area kuat untuk si Astra ini ada di sini. Next area kuat ya. Ini memang ada support minor dan lain sebagainya. Cuman kalau untuk area kuat Astra ada di sekitar 5.000 tuh. Dan ya kalau dia sampai ke 5.000 lagi nggak enak banget sih sebenarnya view-nya. Seperti itu. Jadi ya lebih baik wait and see dulu aja. Kalau menurut saya marketnya juga masih kayak gini. Jadi lebih baik wait and see dulu. Dilihat dalamnya kemarin juga ternyata dia konsisten distribusi ya untuk si Astra. Setelah kemarin ditarik itu akumulasinya lebih besar, tapi akhir-akhir ini agak kurang enak. Foreign flow-nya juga baru menurun, jadi memang asingnya baru keluar pelan-pelan sih. Tuh, batasi resiko aja karena untuk target selanjutnya dia agak dalam ya. Ya mungkin dia bisa mantul di 5.350 karena ada support dan seterusnya. Cuman kalau untuk area kuat itu agak dalam untuk si Astra. Jadi ya batasi resiko aja. Tuh. Untuk resist sekarang saya rasa 5.500. Atau kalau amannya besok lihat dulu besok closing di mana Astra. Kalau closingnya jelek itu berarti ya valid dia breakdown. Seperti itu. Lihat dalamnya hari ini terjadi lebih ke apa ya, netral sih ini. Netral cenderung small distribusi. Ini saya pakai RTI bisnis. Jadi kurang enak juga. Sebenarnya yang jelas ikuti TA-nya aja sih karena kita entry dan exit pakai technical analysis. Batasi resiko aja. Itu untuk Astra. Lanjut coba kita cek MTech. Ini juga kayaknya sudah jebol support kuat. Saya agak lupa bentukannya gimana MTech. Tapi di angka 1.700 kayaknya sudah nggak enak. Oke, sesuai dengan view terakhir saya bahas ya. Kalau nggak salah kemarin juga saya bahas MTech. Dan hari ini dia turun lagi 6,76%. Kalau nggak salah ini juga ARB ya. Ternyata ARB dengan volume yang sangat besar. Ini nggak enak banget sih MTech ini juga. Artinya valid kemarin di sini adalah dead cat bounce dan hari ini dia turun dengan volume yang besar. Untuk support MTech pakai Fibonacci itu di 1.700-an untuk supportnya ya. Tapi kalau besok masih jebol lagi 1.700, next stop ada di sini 1.500 untuk MTech. Dan kalau dia sampai jebol 1.500 itu bakalan super jelek, serius. Kenapa? Karena dia reversal, ada inverted cup handle. Ini cup, lalu ini adalah handle-nya. Seperti itu. Jadi ya untuk sekarang batas resiko di 1.700. Kalau jebol lagi harus siap bisa ke area 1650 sampai 1600 dulu sebelum ke area 1500 sampai 1475. Seperti itu. Batasi resiko aja sih. Karena memang dia udah rally kuat banget ya MTech ini ya. Dari sebelum liquid ini chartnya jelek banget. Lalu dia ditarik ke atas dari harga 800 sampai harga 3000. Dan sekarang dia koreksi. Ya wajar lah, gak ada yang namanya naik terus, pasti ada koreksi juga. Batas resiko dulu aja. Untuk resisten sekarang berarti di 1800 sampai 1850. Volumenya valid banget ini. Kalau menurut saya candlenya jelek, volumenya valid. Wah itu gak enak banget tuh. Di dalamnya juga akhir-akhir ini dia terjadi distribusi, sudah dead cross juga. Jadi sudah valid downtrend kalau dari moving average-nya ya. Dan kalau saya lihat hari ini pakai RTI bisnis,
Lebih ke apa ya ini? Ini kayak normal akumulasi sih. Normal akumulasi. Cuman memang TA-nya sudah kurang enak kalau menurut saya. Lebih baik sama, ini karena penurunannya kuat ya, jangan ada pisau jatuh. Tuh, biarkan dia bottoming dulu, atau kalau nggak ada candle bagus lah, itu baru bisa ditadah. Atau kalau mau masuk. Seperti itu. Batasi resiko dulu aja, gunakan angka-angka tadi. Untuk MTEK, lanjut coba kita cek BBNI ya, ini ya. Yang sering saya bilang, dia kalau naik paling kuat karena market cap-nya paling kecil. Tapi kalau koreksi juga sama, paling kuat karena market cap-nya paling kecil. Ya intinya semakin kecil market cap itu semakin volatil. Kayak kalau teman-teman lihat ada saham ARA market cap-nya kecil, ya itu karena memang biasanya gorengnya tidak susah gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau goreng yang namanya BRI, BCA, itu kan dananya butuh besar banget. Seperti itu. Nah ini juga kayaknya view-nya bakal berubah ini untuk si BBNI ini. Hari ini BBNI turun, nah setelah kemarin ya banyak yang disayangkan sih kalau menurut saya. Kayak big cap tuh kemarin juga sudah pada breakout, tapi sayang banget pada balik arah lagi. Ini juga BBNI dia juga sudah jebol dari supportnya, jadi juga ya kurang enak juga ini untuk BBNI ini. Hari ini dia turun 4,23% dengan volume yang saya rasa valid juga, mengkonfirmasi candle-nya. Dan dia kembali ke area konsolidasinya lagi. Ini pas dia berhenti di support ya, sekitar 6.800-an. Ini support dia. Tuh, sebelumnya di sini dia mantul, di sini dia mantul, di sini dia mantul lagi. Artinya untuk sekarang BBNI di support. Cuman nggak enaknya adalah di support kok nggak ada pantulan gitu loh. Artinya demand-nya sedikit untuk saat ini, atau bahkan bisa breakdown juga seperti itu. Jadi ya itulah perlunya batasi resiko untuk sekarang. Supportnya 6.800. Tapi kalau misalkan dia masih jebol lagi, next supportnya ada di 6.600an untuk si BBNI ini. Tuh, selama nggak jebol 6.600 masih oke. Tapi kalau dia sampai jebol 6.600 ya view-nya bakal berubah. Kalau menurut saya, yang sebelumnya dia calon bikin continuation, sangat disayangkan bisa aja nggak jadi continuation ya. Seperti itu. Batasi resiko dulu aja. Kalau mau masuk ya bisa di area support ini. Kalau misalkan dia jebol cut loss, resikonya kecil. Kita lihat dalamnya. Nah, ini sepertinya udah muncul ya untuk di Stockbit. Jadi enak kita pakai ini aja. Hari ini terjadi big distribusi untuk si BBNI ini. Dia juga ya kurang enak banget nih. Candle-nya langsung tembus mau support moving average. Batasi resiko dulu aja. Gunakan support tadi 6.800 dan 6.600 seperti itu. Untuk BBNI lanjut coba kita cek apalagi nih yang kita cek. Kita coba cek Pakuwon ya. Hari ini turunnya lumayan juga sampai 4%. Ya memang marketnya baru nggak bagus sih. Jadi ya pada turun gila-gilaan. Wah ini udah nggak enak banget yang bentuknya kayak gini nih. Serius. Sesuai view juga ya, terakhir saya bahas agak offset dikit. Oke, hari ini Pakuwon turun 4% dengan volume yang sangat nggak enak. Ini memang indikasi dari saham baru koreksi ya. Kalau teman-teman lihat, perhatikan volumenya. Ini ketika dia mantul, kemarin kan volumenya anggaplah yang 17 Januari besar. Tapi habis itu kan buangannya di sini juga besar tuh. Terus habis itu naik ya, volumenya kecil-kecil dan waktu turun volumenya besar-besar. Jadi memang ya ini indikasi dari kurang enak sih, arahnya ke bawah. Tuh. Hari ini Pakuwon turun 4% dengan volume yang mengkonfirmasi candle dan dia sudah lower low lagi. Ini apa nih? Alert saya lupa hilangkan. Dulu kepencet ya waktu saya bahas Pakuwon. Tuh sih. Dan ya ini nggak enaknya dia sudah jebol di low-nya. Last low-nya kan 438 sampai 436. Dia udah breakdown dengan volume yang besar. Dia cuma masih tertahan di downtrend channel aja ini. Jadi sebenarnya bisa ada potensi rebound juga untuk Pakuwon ini. Karena dia baru ada di downtrend channel ya, garis warna hijau ini. Ada downtrend channel, ada support klasik juga. Saya rasa potensi reboundnya besar. Mungkin dia bisa ke sini kali. Atau bahkan bisa sampai ke sini. Tuh, cuman memang untuk arah masih ke bawah, saya rasa. Tuh sih. Divergennya juga masih ada, tapi dia udah dead cross lagi, jadi kurang enak. Dan saya rasa lebih baik jangan ada pisau jatuh juga. Lebih baik tunggu dia bottoming dulu aja. Tuh.
Untuk support sekarang di sini area 430 sampai area 426 support Pakuwon. Kalau misalkan jebol ya next berarti bisa ke sini 400-an ini untuk si Pakuwon ini. Tuh. Tapi kalau misalkan dia rebound, resistnya ada di sekitar 438 sampai 440. Untuk resist 1, untuk resist 2-nya mungkin sekitar 450-an ya di uptrend channelnya. Seperti itu. Dan memang view-nya sudah kurang enak, jadi lebih baik batasi resiko dulu aja. Amannya tunggu dia bottoming, kalau nggak tunggu dia breakout dulu dari downtrendnya ini. Dilihat dalamnya hari ini juga terjadi big distribusi. Ini juga seller side-nya gajah-gajah ini kalau saya bilang. BK, YU, IF, CS itu sih big distribusi semua. Yang beli YP, CC, DX, AI, SK, YB, KK, YJ, value-nya juga kecil-kecil. Ya, memang TA-nya juga masih kurang oke. Jadi ya batasi risiko dulu aja. Gunakan support-support tadi seperti itu. Untuk Pakuwon, lanjut coba kita cek yang merah-merah. Ini yang ARB banyak banget, saya sampai bingung bahas yang mana nih. Kita coba cek yang oke aja lah. Apa ya? BBB kemarin udah kita bahas ya, jadi nggak kita bahas lagi. Untuk Indi juga kemarin udah kita bahas sesuai view juga, jadi nggak kita bahas lagi juga. Mungkin coba kita cek apa ya, Antam kali ya, yang turunnya lumayan, hampir ARB juga, walaupun masih sesuai view ya. Tapi nggak apa-apa deh, kita cek. Oke. Hari ini Antam turun 6,63%. Ini sampai dia gap down, candle gak enak, ARB volume besar, ini udah jelek banget sih. Tuh. Dan dia bakal menuju last defense-nya lagi. Ini di sini 1700-an tuh. Kalau misalkan Antam masih jebol dari 1700 ya berarti valid kemarin adalah dead cat bounce seperti itu. Dan kalau misalkan dia jebol ya dia bakal lower low lagi. Tuh sih mungkin ya sampai ke sini 1600 nutup gap di sini nih ya yang pernah kita bahas juga tuh. Untuk view memang Antam sudah kurang enak setelah dia breakdown dari sini ya 2200-an ini dia jebol tuh emang udah gak enak banget. Jadi lihat, itulah pentingnya cut loss kalau menurut saya tuh. Mungkin bisa ditahan-tahan, tapi kalau dia turun terus ya gak enak sih. Ini berlaku untuk saham-saham yang apa ya, yang kurang oke ya, bukan maksudnya Antam kurang oke, yang TA-nya apa ya, TA-nya jadi nggak bagus gitulah. Kalau cuma koreksinya masih wajar, itu nggak masalah, atau pullback ya. Tapi kalau dia breakdown, impulsive movement, volume besar, ya ini perlu di cut loss sih kalau menurut saya. Itu sih, cuma memang udah agak dalam. Untuk harapan naik pun saya juga nggak tahu juga ya kira-kira kapan. Karena bottomingnya belum kelihatan untuk si Antam kalau menurut saya. Apalagi kalau besok dia jebol 1700 itu nggak enak banget Antam. Serius. Tuh. Tapi kalau misalkan besok dia bertahan di 1700, ada potensi dia bisa bikin double bottom. Bottom 1, bottom 2. Tuh. Tapi kalau misalkan dia nggak berhasil bertahan di 1700, ya next supportnya ada di 1600-an untuk nutup gap 1600 sampai 1575. Kalau jebol lagi ya di 1400-an ini, 1420-an. Seperti itu. Batasi resiko aja sih kalau menurut saya. Teman-teman posisinya gimana, tinggal atur strateginya. Dicek dalamnya juga nggak enak banget hari ini, big distribusi, dia juga udah saham downtrend, by moving average, flow-nya pun juga nggak enak. Jadi ya batasi resiko. Oke, dari tadi yang kita bahas yang koreksi semua ya. Coba deh kita cek yang hijau-hijau, barangkali ada yang menarik. Ya, memang ketika market kayak gini yang jalan pada small cap ya. Saya sampai bingung ini mau bahas yang mana. Kebanyakan pada small cap. Apakah small cap nggak bisa dicek pakai TA? Ya jelas bisa sih. Cuman saya agak kurang oke kalau membahas small cap di sini. Takutnya karena mereka kan volatilitas tinggi ya. Kadang ngikutinnya susah kalau teman-teman belum jago bahasanya kayak gitu. Kita coba cek BIBS aja deh, BEPS yang agak lumayan. Oke, hari ini BIBS naik 10,47% setelah seharian merah ya. Lalu waktu closing ditarik, dia rebound dengan candle yang oke. Kemarin sebenarnya volumenya udah jelek banget ya. Kemarin tuh ARB volumenya besar banget, tapi hari ini ternyata terjadi coveran
atau cover volume kemarin ya. Mungkin barangnya belum habis yang di atas, jadi mau dipantulin sekali lagi bisa juga. Tuh worst case skenario-nya ya. Untuk yang jelas sekarang area 4000 nih, 3990, 4000 sampai 4260 tuh masih jadi supportnya si BEPS. Tapi kalau dia sampai jebol angka itu, sampai jebol 3780 juga, itu bakal valid dia reversal karena ya sudah lower low seperti itu. Jadi tuh selama dia tidak jebol 4000, ini juga gila banget ya volatilitasnya. Sehari spreadnya 700 rupiah sendiri berapa tick gitu coba. Dari 4000 sampai 4750. Jadi mungkin untuk sekarang BBS ini bisa batas risiko di 4000 aja. Tuh, kalau dia sampai jebol 4000 bakal kurang oke banget sih kalau menurut saya. Untuk resisten ini kelihatan banget ya, area 5000 sampai 5300 itu resistnya si BEPS. Kalau besok dia berhasil break itu bakalan bagus, tapi kalau dia kena lalu ada tekanan jual yang tinggi, hati-hati bisa aja itu pullback untuk breakdown ke bawah. Tuh sih. Yang jelas sama batas risiko aja. Tuh. Kalau dia dalamnya hari ini cukup menarik, terjadi peak di akumulasi ya. Dia juga masih bertahan dari EMA 50. Jadi harusnya masih oke selama tidak jebol 4000. Itu sih. Oke, saya pengen pakai closing ya. Ini memang market baru kurang enak. Terus juga tambahan mau FOMC. Ya ini kalau menurut saya menjelang FOMC sih, mau taper-taperan itu. Ya, apa yang harus dilakukan adalah sesuai kembali lagi ke strategi masing-masing. Kenapa kita masuk ke market gitu. Kalau misalkan teman-teman trading pendek, ya jelas harus gak pegang barang gitu. Kalau teman-teman swing trading, ya kalau sahamnya udah gak oke, jangan di hold gitu. Tapi kalau teman-teman investasi, ini malah kesempatan buat serok kalau menurut saya. Jadi ya kembali ke strategi awal tuh sih. Kalau misalkan tanya saya harus ngapain gitu. Cuman memang kalau misalkan udah terjadi loss terus, itu jangan sampai psikologinya rusak. Lebih baik rehat aja dulu sampai entah market oke atau psikologi oke baru masuk ke market lagi. Seperti itu sih. Yang jelas pesannya sama, batasi resiko, jaga modal, jaga psikologis. Oke, itu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.